struktur sederhana seperti ini, ya. Di mana ada batang, ya, ada batang ditanamkan di fondasi, apakah itu semen atau tanah, ya, terah, pokoknya ditanamkan fondasi dengan tingginya dari dasar fondasi ke atas itu adalah 200 mm atau 2 meter, ya, dengan tinggi 2 meter. Oke, baik. Di sini ada gaya sebesar di ujung, ya, di ujung batang ada gaya sebesar 200 Newton. Kemudian batang ini batang kontinum atau batang yang sama, ya, istilahnya isotropik, dengan modulus entitas 200 gigapascal. 200 gigapascal. Nanti kita akan ubah ke megapascal. Kemudian bentuk penampang bujur sangkar dengan panjang kali lebarnya 50 kali 50 mm. Nah, kita akan menganalisis perpindahan nodal yang terjadi atau deformasi yang terjadi pada batang ini dengan membagi batang ini menjadi 5 elemen. Berarti kalau 5 elemen itu 5 elemen dibagi 5 elemen sama panjang, berarti panjang masing-masing elemen itu adalah 400 mm. Baik, saya akan tunjukkan cara penyelesaiannya. Baik, saya akan gambarkan kembali sketnya, gambar tersebut, ya. Jadi batang tegak seperti ini. Kemudian ditanamkan atau fix di bawah. Panjang batang keseluruhan adalah 2000 mili atau 2 meter, ya, 2000 mili. Nah, kemudian di ujung sini ada gaya F sebesar 200 Newton. Ya, 200 Newton. Kemudian modulus elastisitasnya adalah 200 gigapascal atau kalau kita rubah ke megapascal menjadi 200.000 megapascal. Kemudian bentuk penampang adalah bujur sangkar. Bentuk penampang ini bujur sangkar dengan panjang kali lebarnya 50 ke 50. Nah, kemudian ini kita bagi menjadi 5 elemen. Nanti kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ada 5 elemen. Nah, kita bagi sama rata. Berarti panjangnya masing-masing adalah 400. 400, 400, 400. Nah, demikian, ya. Nah, sekarang kita hitung dulu A-nya, ya. A atau luas penampangnya adalah 50 kali 50, 2500 mm bujur sangkar. Sementara L-nya adalah 400 mm. Nah, maka kita ini analisis struktur. Ya, analisis struktur berarti kita gunakan K atau kekakuan, koefisien kekakuan globalnya adalah K untuk struktur, yaitu AE per L. Ya, ini rumus dasar untuk analisa struktur, tapi nanti kalau untuk perpindahan panas ya beda lagi. A kali E per L. Jadi A 2500 dikali E 200.000 dibagi L 400. Nah, kalau kita eliminasikan langsung, ya, 12,5, jadi dapat K-nya itulah 1.250.000 megapascal milimeter. Nah, ini satu, ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat K, maka kita analogi pegaskan, ya. Analogi pegas. Ya, analogi pegas. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di analogi pegas nih kita urutkan, ya. Ini elemen, ada 5 elemen, berarti ini elemen pertama, kemudian ini elemen kedua, kemudian ini elemen ketiga, dan ini elemen keempat, karena ada 5 elemen, ya, sorry. Berarti ada 5 elemen. Maaf. Elemen kelima.
Ini di fix. Oke, kemudian ada 5 elemen, berarti ada 6 nodal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodal. Nah, di ujung sini ada gaya F. Nah, selanjutnya, karena terdapat 6 nodal, berarti persamaan matrik kekakuan globalnya adalah persamaan matrik berordo 6 kali 6 ya, berarti 6 kali 6. Nah, kita susun persamaan matriks ya, kekakuan global. Kekakuan global. Nah, susun. Nah, sini. Ketika ya, karena sama bentuknya batang kontinum, maka sama nilai K-nya. K1 minus K1 minus K1, K1 tambah K2. Nah, baru kemudian minus K2 minus K2, K2 tambah K3, 0, 0. Kita lanjut lagi. Minus K3 minus K3, K3 ditambah K4. Ya, 0, 0, 0, 0. Kita lanjut di sini. Minus K4 minus K4, K4 ditambah K5. K5. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, terakhir baru K5. Jadi hanya sampai K5 aja. Ya, tidak ada K6. Minus K5, K5. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jadi inilah matriks kekakuan globalnya. Jadi kita sudah dapat persamaannya. Nah, sekarang kita akan selesaikan persamaan ini tidak secara manual ya. Kita akan selesaikan dengan menggunakan Excel ya. Ini Excel. Baik. Kita akan beralih ke Excel. Oke, baik, kita akan lanjut menggunakan Excel ya. Nah, jadi kita dapat tadi mana dia? Share tadi dah. Jadi kita dapat persamaan matriks kekakuan globalnya ini ya. Nah, kita akan susun. Kita akan susun ya. Matriks kekakuan global dengan menggunakan Excel. Nah, sekarang saya akan share Excel-nya. Nah, ini. Oke, pertama kita tuliskan dulu A-nya ya. A-nya tadi atau luas penampangnya 2500 mm. Kemudian E-nya 200.000. 200.000. Kemudian L-nya 400 mm ya. Ini milimeter bujur sangkar, ini megapascal. Baru yang di bawah mm mm. Nah, K-nya A dikali E per L. Nah, itu dia. Dapat stabilitas dengan megapascal. Nah, sekarang kita susun dia. Susun dia. Jadi kita membentuk matriks 6 kali 6 ya. Saya membuat seperti ini. Saya buat urutannya supaya saya tidak silap ketika menyusun persamaan matriknya. Ya. Saya buat nomor urut untuk baris dan kolomnya. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang baru saya susun. Ya, K1 baru sama dengan minus K1, kemudian minus K1, K1 ditambah K2,
baru minus K2, baru K2 tambah K3, minus K3, baru kemudian K3 tambah K4, minus K4, baru kemudian K4 tambah K5, baru minus K5, dan terakhir K5. Nah, itu nolnya kita tinggal copy aja. Copy. Iya, gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk X-nya kita buat di sini. Kita pindahkan kembali. X1, X2. Untuk nodalnya ya. Nah, kemudian sama dengan kecilkan saja. Nah, baru. Nah, kalau kita lihat tadi dari ini, kita lihat di nodal 1 ada gaya eksternal. Ya. F sebesar 200 Newton, ya, 200 Newton. Nah, maka kita masukkanlah di sini 200 Newton, yang lainnya nggak ada, 0, 0, 0 semua. Oke, setelah selesai kita susun, kita tentukan kondisi batas. Oke, baik. Nah, kita kembali ke gambar tadi. Kita kembali ke foto tadi. Nah, di sini kita lihat di nodal 6 kondisinya di fix. Artinya tidak ada deformasi terjadi di titik 6. Sehingga X6 sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka X6 bisa kita eliminasi dengan 0 ya. Maka ini baris 6, ya, baris 6, kolom 6 bisa kita eliminasi. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan matriks kekakuan globalnya menjadi lebih sederhana, itu menjadi matriks 5x5. Nah, sekarang kita tinggal copy aja yang matriks 5x5 ini seperti ini, sama dengan ya. Saya biasakan menggunakan sama dengan ya. Jangan di copy paste ya. Nah, ini baru kemudian copy ke ya. Tujuannya apa? Kalau kalian gunakan sama dengan supaya kalau kalian berubah nanti angka di atas maka ini berubah otomatis ya. Kalian nggak perlu setting lagi. Kemudian dekatkan nilai F-nya ke matriks kekakuan global ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Ini X. Oke, nah, sekarang saya selalu biasa gunakan bantuan view, ya, view free space seperti ini. Nah, sehingga ketika saya scroll ya, hanya di daerah itu aja deh ya. Nah, sekarang kita ubah baris 1 kolom 1 menjadi 1 ya. Sama dengan baris 1 kolom 1 dibagi dirinya sendiri dikunci F4. Baru kita copy ke kanan. Nah, selanjutnya baris 2 kolom 2 harus kita eliminasi dengan menggunakan baris 1 sebagai pivotnya. Caranya sama dengan baris 2 kolom 2 baris 2 kolom 1 dikurang pivot. Nah, pivotnya kita kunci di baris. Baris nggak boleh bergerak. Jadi baris itu kalau di Excel adalah angka. Ya. Sementara kolom kalau di Excel adalah huruf. Nah, kalau kalian nggak ingat lagi apa tuh angka huruf, udah belajar ke
Anak SD lagi ya, belajar angka huruf. Oke, baik. Kita tekan F4 berkali-kali hingga angka dolarnya berada di samping di samping kiri angka ya. Samping kiri angka. Oke, ini dolar 19. Jadi artinya barisnya tidak berubah di baris 19. Jadi nggak ke 20, nggak ke 18, nggak ada sampai situ aja. Dikali baru ini. Nah, sementara ini yang kita kunci adalah kolomnya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Kok sekarang saya ajarkan semua, nggak cukup waktunya. Oke. Setelah itu baru kita copy ke kanan, kita copy ke bawah langsung. Jadi sekali jalan. Ini berbeda dengan video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya saya kasih tahu cara satu. Kalau ini langsung satu rumus langsung dapat semua. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kita jadikan satu baris dua kolom dua. Ya, ini dibagi dirinya sendiri kunci. Nah, kemudian kita copy kanan kiri. Nah, baru baris satu kolom dua kita eliminasi. Kurang pivotnya udah pindah ke baris dua kolom dua. Dikunci lagi di baris, dikali dirinya sendiri, dikunci kolomnya. Rumus ini sudah cukup untuk di copy ke rumus yang lain. Teks, dan baru kita kopikan kanan ke kiri, dan juga kanan ke kiri. Jadi kok menggunakan Excel gampang sekali. Nah, sudah. Kita ubah lagi baris 3 kolom 3 menjadi karya ini aja mengganggu. Sini, menghilangkan konsentrasi. Oke, kita lanjut. Baris 3 kolom 3 kita jadikan satu dikunci. Nah, kemudian kita copy ke kiri, kita copy ke kanan. Kemudian kita eliminasi baris 2 kolom 3. Kurang pivot, dikunci baris, dikali ini sini kunci kolom. Copy, ini copy. Oke, baru kita copy kanan, copy kiri. Nah, mungkin kalian memperhatikan, kalau ada yang memperhatikan itu, ada tanda ini ya, ada tanda ini. Nah, itu abaikan aja atau ignore. Kenapa? Karena memang rumus untuk baris ini beda dengan rumus untuk baris yang lain. Gitu. Dia hanya mengingatkan aja, wah ini beda rumusnya, tidak seragam, nah, gitu. Hanya mengingatkan aja. Dia nggak marah-marah, cuma mengingatkan aja. Itu abaikan aja. Oke, baru baris 4 kolom 4 kita jadikan satu. 1, 2, 3, 4. Kita jadikan satu, kita kunci. Dan kita copy kiri, copy kanan. Lalu dengan cara yang sama kita eliminasi. Eliminasi. Kali. Ini sendiri. Nah, baru kita copy. Ini simpel sekali ya. Ribet. Nah, copy kiri, copy kanan. Ini ya. Sedikit lagi. Nah, tinggal yang 5. Sama juga. Yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jadikan satu. Nah, kita copy. Oke, baru yang ini kita eliminasi. Kurang. Ini. Kunci. Kali. Ini sendiri kita kunci di kolom. Nah, baru kita copy ke atas. Baru kita copy ke kiri. Copy kanan. Dah. Langsung dapat hasil. Jadi inilah hasilnya. Jadi kita bisa tulis lagi X1,
X2 nah, kita tinggal sama dengannya, jangan di copy paste tapi digunakan copy rumus ya, baru yang unik. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadi perpindahan atau deformasi pada nodal 1 adalah yang terbesar ya, 0,008. Kalau nolnya kita hilangkan jadi 80 gitu, 80, 64, 48, 32, 16 baru 0. Jadi kalau kita perhatikan ke apa? Yang tadi, ke kasus tadi. Nah, ini kalau kita perhatikan deformasi terbesar terjadi pada daerah yang langsung dikenai oleh beban. Jadi 80 sini, 0,008 baru 0,006 turun terus sampai akhirnya 0. Nah, kalau udah seperti itu berarti analisa kita sudah mendekati kebenaran. Ya, kebenaran. Baik, itu tadi untuk analisa latihan yang pertama, ya, sederhana. Baik, untuk latihan kedua, ya, nanti saya akan tunjukkan yang lebih rumit lagi, lebih rumit lagi. Tetapi dalam bentuk video, ya, karena saya khawatir ini nggak cukup waktunya. Jadi video yang tadi pagi, anak kelas pagi, saya putarkan lagi ke kalian untuk yang kedua. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab.